mutar sampai masuk di lapangan situ. Itu ada ritualnya juga di situ, di lapangan sana. Ada ritualnya di situ. Setelah selesai tedongnya itu di orang Toraja Nambas saya bilang di Singgi. Iya. Kalau bahasa Indonesia yang tepat apa kira-kira ya? Saya kurang tahu apa yang tepat untuk bahasa Indonesia. Setelah itu kerbaunya diadu. Oh, diadu juga ya? Ya, diadu. Nah, itu yang sesuai dengan tradisi tradisi yang asli ya. Kalau yang sekarang itu sudah dimodifikasi dan kita sudah ada apa namanya, agak modern, ada kepentingan lain juga di situ ya. Ada kepentingan lain ya, mohon maaf ini mungkin banyak orang tidak suka, tapi ya suka tidak suka ya harus diketahui bahwa ya, ada unsur durinya di situ yang menarik sampai orang ramai. Ada taruhan. Ada taruhan. Tapi itu kan dalam rangka yang adat Pak, itu pesta adat, jadi dalam bungkusan pesta adat. Kalau yang sebenarnya tidak persis seperti itu, karena sudah ada kepentingan lain yang menumpang gitu. Menumpang di acara. Kalau tedongnya ini sendiri ada berapa banyak ini yang dipersiapkan ini? Ya, karena kami ada 7 bersaudara. Iya. Itu yang bisa kami usahakan itu ya 1 orang 5 ekor. 1 orang 5 ekor, berarti 1 kali 7 ya? Iya. 5 kali 7. 5 kali 7. Oh, 5 kali 7 ya. Itu nanti dipotong semua atau hanya diadu itu? Oh, dipotong semua. Mungkin ada beberapa yang tidak dipotong karena ada keperluan, misalnya disumbangkan ke gereja. Oh iya. Terus disumbangkan untuk pembangunan kampung misalnya ya. Terus ada biasa juga orang pertimbangkan ya oleh pihak yang diberi itu mereka biasanya pakai untuk kepentingan ya, misalnya memperbanyak inventarisasi kelompok. Kepentingan umat ya? Ya, kepentingan umat ya. Seperti tedong itu apa? Kalau babi itu ada kira-kira? Ada juga, ada ya. Berapa banyak itu yang untuk rangkaian acara ini disiapkan? Kalau yang berbuka sebenarnya sudah ada puluhan yang sudah selesai disembelih selama kerja ini. Oh, selama proses ini ya? Ya, dan kalau banyak orang ya disebut lagi. Nah, terus acaranya sendiri nanti masih ada, tapi yang untuk ya kebutuhannya. Datang menyumbang. Itu yang tidak bisa diperkirakan. Kalau tidak bisa diprediksi jumlah babi itu yang akan disiapkan di sini? Susah diprediksi dalam kondisi sekarang karena ada wabah ya. Ada wabah, jadi kalau seandainya tidak ada wabah mungkin 200-an itu ada. Ya. Banyak juga ya. Rasanya kalau itu bisa ada, karena ada wabah ya mungkin puluhan saja dari jadinya nanti. Mas Sangka itu kan salah seorang pejuang dulu Pak, ya. Sahabat dari Pontiku. Ya. Apa yang Bapak masih ingat tentang beliau Pak? Ya, perjuangan beliau. Ya, yang saya tahu bahwa Mas Sangka itu tokoh pejuang. Dia menggagas perlawanan terhadap Belanda setelah
Pongtiku tewas dieksekusi oleh saudara Belanda. Jadi ada menyimpan rasa dendam terhadap pemerintah kolonial, dan karena mereka persenjataan mereka tidak seimbang dengan Belanda, mereka menggunakan taktik gerilya, mungkin istilahnya pergerakan bawah tanah. Ya. Pergerakan bawah tanah untuk menculik atau membunuh kontroler. Ya. Kontroler itu mungkin setingkat bupati kalau sekarang ya, penguasa Belanda tertinggi di Toraja. Mereka memposisikan bahwa faktor kontroler inilah sehingga Pongtiku dibunuh secara licik. Jadi itu mereka hendak balas salah satunya. Terus yang lainnya kehadiran Belanda di Toraja banyak memaksakan kehendak mereka, terutama pajak. Sebelumnya kan orang Toraja tidak mengenal pajak. Ya. Nah, setelah Belanda datang, ya pajak tanpa kecuali, sampai orang-orang yang tidak mampu membayar pajak itu ditangkapi dan diasingkan ke Pinrang. Itu yang membangun benteng di sana kan orang Toraja. Bendungan di benteng itu. Jadi itu komunitasnya sekarang banyak di sana, di warga itu masyarakat itu dipaksa buat jalan. Nah itu satu. Sampai Terus ke Palopo. kerja Rodi. Jadi Manusia tugasnya Palopo. warga itu, masyarakat itu dipaksa membuat jalan Pusat sampai ke Palopo. pusat Jalan manusia itu tugasnya Palopo. Terus kendali jalan masyarakat menghubung yang ke oleh pihak Belanda pusat-pusat dianggap perlu mudah dijangkau dengan Ramangan, kendaraan, pusat-pusat termasuk jalan yang ini lewat ini. kendali di dalam masyarakat yang oleh pihak Belanda dianggap perlu jalan itu untuk mudah dijangkau dengan irigasi kendaraan, yang termasuk jalan yang persawahan ini jadi rusak, di atas sampai di Pangala, kampungnya irigasinya Pongtiku. rusak, sawahnya terbengkalai. Itu jalan itu Itulah itu juga yang bagian dari merusak irigasinya lawan Belanda. pemasangan kabel saudara. Ini dulu sawah sama lapangan sana itu sampai ke sekolah di situ sawah. Setelah Belanda datang, irigasi yang mengairi persawahan ini jadi rusak. Irigasinya rusak, sawahnya terbengkalai. Nah, itu juga yang bagian daripada alasan mereka melawan Belanda. Tapi yang paling krusial menurut saya ketika waktu itu wabah orang Toraja gambarkan itu Rababiang, mungkin sama dengan pandemi Covid baru-baru ini. Jadi orang itu banyak yang meninggal. Ada katanya sementara orang mengantar ke pemakaman, orang pulang ada lagi yang mati. Begitu, makin hari makin banyak oleh pihak pemerintah Belanda karena itu dianggap wabah. Jadi barangkali kayak cara penanganan pemerintah Indonesia waktu ada Covid. Jadi jenazah itu tidak boleh bermalam di rumah, harus dimakamkan ketika dia meninggal, kayak penguburan secara inilah, ya, pemakaman orang yang meninggal karena Covid. Oleh orang Toraja, khususnya yang kalangan bangsawan, itu dianggap penghinaan, bertentangan dengan adat itu. bertentangan dengan adat, karena ada orang Toraja kalau meninggal ada istilahnya namanya dirapai. Artinya dia harus disimpan di rumah bertahun-tahun sambil mempersiapkan upacaranya. Nah,
kalau ada orang yang mestinya melalui proses itu, sementara pemerintah Belanda menginginkan, ya, betul juga mungkin ya dari sisi kesehatan, menginginkan supaya langsung dikubur, nah, itu sama sekali tidak bisa diterima. Nah, itu yang memicu itu semua yang berakumulasi sampai dianggap bahwa memang Belanda ini harus dilawan ya, dengan cara apa saja, tapi yang paling memungkinkan waktu itu ya secara pergerakan bawah tanah. Ya. Kebetulan Pemasangka ini salah satu yang termudah dari orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan Belanda itu raja. Yang lain sudah agak tua, dia yang agak belakangan agak muda, jadi dia yang berkeliling dari kampung ke kampung sambil main sabung ayam. Iya. Padahal diplomasi itu. Ya. Jadi diplomasi menggalang kekuatan sambil ini ya. Jadi sampai dia sampai ke Buah Kayu ke sana. Katakan mereka ke Pantilang, ke Batasan Duuk. Selain ke orang terjun Kali Lembang mengendarai bagian Makali ke sana. Jadi dia menggalang semua pengusaha penguasa adat dan wilayah untuk menyatukan semangat melawan Belanda. Konon pergerakan itu diberi nama sandi Untendan Misalu Sadan. Untendan Misalu Sadan itu kalau diartikan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira menjembatani Sungai Sadan. Ya, menjembatani Sungai Sadan melawan arus. Iya. Ya. Arus itu mungkin digambarkan ini bangsa penjajah ini. Jadi ya pergerakannya begitu. Tapi selalu target mereka itu yang pertama adalah membunuh atau menculik kontroleur. Pimpinan tertingginya itu. Mungkin untuk memberikan shock terapi atau paling tidak ada kepuasan untuk membalas kematian itu. Nah, berapa kali mau dihadang selalu ada saja halangan. Ada halangan sampai yang terakhir itu yang saya dengar dari cerita Pemasangka masa curhatan saya. Yang terakhir katanya mereka sudah siap di posisi yang bakal dilewati kontroleur. Yang biasanya sore itu dia keluar dari rumahnya jalan-jalan keliling. Mereka sudah siap di situ untuk menghadang, main ombak dengan tombaknya. Tapi waktu itu katanya kontroleur jalan bersamaan dengan istrinya yang lagi hamil. Ya. Jalan bersamaan dengan istrinya yang lagi hamil, sehingga oleh Pemasangka penyerangan itu dibatalkan karena khawatir istrinya bisa terbunuh oleh orang Toraja. Pantang membunuh orang yang lagi hamil, menumpahkan darah saja di depan orang itu tidak boleh membunuh. Ya. Jadi mereka batalkan penyergapan sore itu, mereka pulang ke pangkuan di atas. Tidak lama di situ Yang Pancasila bela diri. bukan dia penginjil, misionaris ya datang ke situ berkunjung. Tadinya mereka mau kita main di Nanggala perbatasan Palopo ke sana, tapi karena tukang yang akan menemani dia melihat bangunan sekolah di sana berhalangan datang, akhirnya dia rubah perjalanannya, datang berkunjung ke Bori.
Nah, ketika rumah guru di situ naik di atas, katanya misionaris ini sedang membaca Alkitab. Yang membaca Alkitab, bukan, ya entah Alkitab atau apa yang diterjemahkan ke bahasa Toraja. Sedang membaca, dia naik, dia merasa apa? Tidak sampai hati membunuh orang ini, karena bukan ini yang targetnya, bukan ini yang musuhnya. Dia pulang, ditanya oleh rekan kami, kenapa enggak kedengaran orang ini, orang apa teriak di tombak, yang enggak sampai hati membunuh orang itu. Oleh Yang lain ada saudaranya pengtiku dari Panala, itu namanya Tandiwa itu ditangkap juga. Terus ada Puang Balusu, Nema Tandung, itu juga ditangkap. Jadi mereka sama-sama diasingkan. Ya, diasingkan ke banyak tempat. Ada berapa yang meninggal di pengasingan? Sampai sekarang tidak diketahui kuburnya. Pemasang itu diasingkan kemana? Yang saya dengar ceritanya katanya pernah ke Digul. Terus Digul yang tempatnya Bung Hatta juga di sana. iya, Tanah Merah kan. Iya. Terus dipindahkan ke Bogor. Tidak tahu yang mana duluan, Bogor apa Nusa Kambangan. Ya. Jadi dipindah-pindah. Nah, terakhir di Nusa Kambangan itu dia sudah menjalani hukuman 13 tahun. Ada sayembara di situ. Ada binatang buas, tidak tahu singa atau macan yang sudah banyak tangkapan. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditembak antar macan. Tapi saya berikan sama orang kawanan, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati hewan itu akan diberikan remisi, potongan hukuman. Ya, oleh pemasangka ya dibuatkan perangkap sampai tertangkap, dan setelah dia tunjukkan ke pimpinan penjara, langsung disuruh pulang. Jadi masih 7 tahun mestinya hukumannya, itu disuruh dipotong, dia langsung pulang. Ya, ketika dia pulang itu, waktu itu ibunya sudah berapa tahun itu meninggal. Ya, jadi ibunya meninggal ketika dia menjalani hukuman pengasingan. Sempat. Tapi belum diupacarakan seperti ini karena menunggu dia datang. Ada yang tidak terjawab, dia masih bisa pulang. Ada yang sudah berkata, sudah kita makamkan saja, karena kurang dihukum 20 tahun itu ya belum tentu pulang. Tapi ya itu mungkin yang potongan hukuman itu yang membuat dia gimana, sampai ada kembali, ketika dia kembali ya dimakamkanlah secara adat itu. Ibunya itu di sana ada tempat besok dilewati kalau dimakamkan di situ, dipacarakan di situ, makamnya di atas, dipacarakan di situ sampai konon ya cerita dari almarhum ramai sekali waktu itu dikunjungi orang, hampir semua bangsawan di Toraja, hampir semua orang kaya di Toraja datang membalas hutang budi karena tidak dilaporkan ke Belanda. Kitanya siapa kawan lagi dilindungi teman-teman perjuangannya. Kalau dia lapor itu ditangkapi juga. Merasa berhutang budi, datang semua
menghadiri upacara pemakaman ibunya sambil membawa kerbau, baju. Dan itu hutang ya, hutang harus ditunaikan. Ya, oleh Bombeng dari Buah Kayu, karena Bombeng ini bersaudara sama Wak Sarul. Dihadiahi kuda tunggangannya yang paling dia sayangi, karena begitu senangnya Kembali. ya kawan seperjuangannya bisa kembali selamat. Jadi kuda itu dia tunggangi sampai usia tuanya. Waktu kembali kan belum merdeka berarti Pak? Ya, Masih ini kan suasana penjajahan. masih ya. Makanya di kalau berkeliling untuk main sabung ayam ya dielu-elukan ya. Dielu-elukan karena ya dianggap orang Ini menjago, ada kehebatan. mungkin ya. Jadi sudah tahu bahwa mereka pasti akan dikejar oleh Belanda. Mereka ini berlari sembunyi oleh Belanda. Saya tidak tahu apa itu memang tidak. Katanya mereka bakar yang ini yang ditangkap ibunya sama saudaranya perempuan sama anaknya yang masih bayi. Hanya mereka sampai ibu saudaranya perempuan anaknya disandra oleh Belanda, yang mereka menyerahkan diri, dan ya melalui pengadilan singkat itu mereka dijatuhi hukuman. Padahal sebenarnya kan ketika Pengtiku dibunuh, siapa yang menghukum? Siapa yang hukum tentara Belanda yang menembak?